Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Karlina akan melanjutkan materi dari pemateri pertama, yaitu tentang jenis-jenis reliabilitas. Dimana yang pertama itu reliabilitas teknik tes retest. Reliabilitas tes retest tidak lain adalah derajat yang menunjukkan konsistensi hasil sebuah tes dari waktu ke waktu. Tes retest menunjukkan variasi skor yang diperoleh dari penyelenggaraan satu tes yang dilakukan 2 kali atau lebih sebagai akibat kesalahan pengukuran. Dengan kata lain, kita tertarik dalam mencari kejelasan bahwa skor seseorang mencapai suatu tes pada waktu tertentu adalah sama hasilnya ketika orang tersebut dites lagi dengan tes tersebut. Dengan melakukan tes retest tersebut, kita mengetahui sejauh mana konsistensi suatu tes mengukur dengan apa yang ingin diukur. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu teknik belah dua, di mana pada teknik ini alat ukur yang disusun harus punya banyak item, 50 sampai 60, yang mengukur aspek yang sama, di mana alat ukur diujikan pada tes, kemudian dihitung validitas itemnya. Cara melakukan tes reliabilitas belah dua pada dasarnya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, lakukan pengetahuan item-item yang telah dibuat pada subjek sasaran. Yang kedua, bagi tes yang ada menjadi dua jumlah dasar item yang paling umum dengan membagi item dengan nomor ganjil dan genap pada kelompok tersebut. Yang ketiga, hitung skor subjek pada kedua belah kelompok penerima item yang genap dan item ganjil. Yang keempat, korelasikan kedua aspek tersebut menggunakan formula korelasi yang relevan dengan teknik pengukuran. Jika hasil koefisien korelasi tinggi, maka tes mempunyai tingkat reliabilitas baik. Akan tetapi terjadi sebaliknya, jika hasil korelasi belah dua ternyata rendah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabel-tabel untuk mencari rumus-rumus reliabilitas. Dimana untuk mencari rumus reliabilitas itu harus melakukan atau menghitung tabel terlebih dahulu, dimana tabel tersebut akan saya jelaskan sebagai berikut. Nah, di sini saya sudah membuat tabel untuk mencari rumus reliabilitas tadi. Nah, dimana pada rangka tabel ini terdiri dari nomor ini saya misalkan 1 sampai 10. Dan yang selanjutnya itu ada nama siswa. Kita ibaratkan saja pada nama siswa ini kita buat A sampai J, D, E, F, G, I, J. Nah, selanjutnya itu ada nomor butir soal, di mana pada nomor butir soal ini kita akan mengisi nilai-nilai dari nomor butir soal tersebut. Nah, yang pertama itu misalnya saja itu 1 0 1 0 1 1 1. Nah, pada nomor butir soal ini 1 sampai 8 itu sudah memiliki poinnya, memiliki nilainya masing-masing. Nah, untuk selanjutnya itu mencari X, di mana X ini terdiri dari nomor butir soal 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita hitung nomor butir soal 1 sampai 4 itu ada berapa nilainya. Yang pertama, nomor butir soal yang ke-1 itu ada 1. Yang nomor butir soal nomor 2 itu ada 1, 3, 0, 4, 1. Jadi jumlah dari nomor butir soal 1 sampai 4 yaitu 3. Kita tulis di sini 3. Oke, X-nya sudah dapat. Selanjutnya kita akan mencari Y, di mana nilai Y ini terdiri dari nomor butir soal 5 sampai 8. Kita hitung kembali seperti tadi. Nomor butir soal 5 sampai 8 itu memiliki poin berapa saja, di mana di 5 ini tidak memiliki nilai
memiliki 1, 7, 1, 8, 1. Jadi nilai Y itu sama saja seperti X, yaitu 3. Nah, selanjutnya saya akan mencari XY, di mana XY ini 3, nilai X dikali Y. Jadi 3 dikali 3 yaitu 9. Nah, selanjutnya yaitu saya akan mencari X pangkat 2. Di mana X pangkat 2 ini nilainya 3. Di mana nilai X dikali 2, dipangkatkan 2. Nah, di nilai X itu ada 3. Berarti 3 pangkat 2 yaitu 9. Jadi nilai X pangkat 2 yaitu 9. Yang selanjutnya Y pangkat 2. Di mana Y pangkat 2 itu sama seperti X pangkat 2 tadi. Nilai Y dipangkatkan 2. Jadi 3 dipangkat 2 yaitu 9. Nah, itulah cara-cara untuk mencari XY, X pangkat 2, dan Y pangkat 2. Selanjutnya dari sini semua cara sama saja. Selanjutnya akan sama saja seperti cara yang pertama atau siswa A. Itu cara pencariannya sama. Selanjutnya saya akan langsung saja mengisi nilai-nilai pada nomor butir soal itu sama seperti cara tadi. Oke, untuk nomor butir soalnya sudah terisi dan nilai X, Y, X pangkat 2 dan Y pangkat 2 itu sudah terisi semua. Selanjutnya saya akan mencari sigma X-nya. Pada sigma X ini kita mencari jumlah dari seluruh nilai X ini, di mana jumlah dari seluruh nilai X ini yaitu 26. Selanjutnya sigma Y itu jumlahnya 23 dan sigma XY itu nilainya 63. Sigma X pangkat 2 itu jumlahnya 74 dan sigma Y pangkat 2 itu jumlahnya 57. Nah, semua nilainya sudah didapatkan. Tinggal kita akan memasukkan rumus-rumus yang kita akan mencari uji reliabilitas tersebut. Nah, itulah pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.